Selama mana saya di FM dan setelah saya keluar daripada FM, saya nampak FM yang fokus is control and elite. TMJ mengambil alih lah, boleh cakap lah, posisi di mana dia boleh membuat keputusan, memberi kita harapan, memberi kita semangat untuk fans Harimau Malaya. Ini sesuatu yang poin yang sangat utama. FM banyak kontrol ini. Kalau ada orang yang berminat dengan bola sepak, oh you kena sanction baru you dapat ni. You kena ni. So dia macam kontrol. Sepatutnya siapa yang berminat untuk menyumbang pada bola sepak, you galakkan. Publik Malaysia sampai tak percaya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 setelah menaklukkan Honduras dalam laga penuh drama. Bukan hanya publik yang terperangah, bahkan mantan orang nomor 1 sepak bola Malaysia, bahkan sosok bangsawan paling disegani di negeri jiran, Tunku Mahkota Johor alias TMJ, ikut angkat bicara dan melontarkan ucapan yang membuat jagat maya geger. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan dramatis ini? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kabar terbaru dari Line Garuda. Karena sejatinya, itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian, malah bisa menambah pahala serta ikut membantu usaha pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut ke cerita yang bikin dada setiap pecinta Garuda bergetar bangga. Tumbangnya Honduras, kebangkitan di Doha. Di tengah senja yang perlahan turun di langit Doha, Timnas Indonesia U17 turun ke lapangan dengan satu misi, bertarung sampai detik terakhir. Honduras datang bukan sebagai tamu biasa. Mereka dikenal tangguh, cepat, dan bertipe agresif khas Amerika Tengah. Banyak yang memprediksi Garuda Muda bakal tumbang sekali lagi seperti saat menghadapi Zambia dan Brasil. Namun kenyataan yang hadir justru sebaliknya. Sejak sepak mula, Indonesia tampil seperti kesatria yang bangkit dari puing-puing. Barisan pertahanan disiplin, lini tengah tenang, dan serangan yang tajam. Pertandingan yang digelar di Pitch 2 S. Pearson, Al Rayyan, Qatar, menjadi saksi ketika anak-anak muda Indonesia menunjukkan keteguhan hati yang tak bisa dibeli. Nova Arianto, pelatih yang sebelumnya diragukan sebagian publik, tampak tenang di sisi lapangan. Namun sorot matanya jelas, ini bukan tentang kemenangan biasa, ini tentang martabat bangsa. Gol pertama, Indonesia menggebrak. Menit ke-24 stadion bergemuruh. Evandra Floresta, bintang muda yang disebut-sebut sebagai permata Papua, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur bak peluru, menembus sudut gawang Honduras. Komentator FIFA sampai berteriak, "Spectacular strike from Indonesia." Gol itu menjadi bukti bahwa Indonesia belum habis, bahwa Garuda Muda masih punya taring. Honduras membalas. Tersengat oleh gol itu, Honduras bangkit. Mereka menyerang tanpa henti, mengurung Indonesia sepanjang babak pertama. Menit ke-40, Honduras menyamakan kedudukan lewat sundungan tajam. Skor 1-1 menutup babak pertama. Di ruang ganti, Nova Arianto berdiri di depan anak-anak asuhnya. Suara bergetar namun penuh keyakinan. Hari ini, kita bukan bermain untuk diri sendiri. Kita bermain untuk puluhan juta orang di rumah. Jangan biarkan air mata mereka jatuh sia-sia. Seruan itu membangkitkan semangat Garuda Muda. Gol penentu, Fadli Alberto jadi pahlawan. Babak kedua dimulai, tempo semakin tinggi. Indonesia tidak mundur. Menit ke-67 tiba, sebuah umpan silang dari Wali Saputra melayang mulus ke dalam kotak penalti. Fadli Alberto menyongsongnya dengan kaki kiri yang terhunus bak sedang. Gol, 2-1 Indonesia memimpin. Bangku sedangan pecah dalam teriakan. Tribun berwarna merah putih bergelombang. Supporter Indonesia di Qatar meneteskan air mata. Mereka menyanyikan lagu Tanah Airku dengan bangga, membuat para penonton mancanegara terkesima. Reaksi Malaysia, panas dingin. Sementara publik Indonesia bersuka cita, situasi berbeda terjadi di Malaysia. Media olahraga Malaysia tiba-tiba penuh judul bernada sinis. Indonesia menang berkat wasit, Garuda Muda hanya beruntung. Sebuah respon yang, tidak mengejutkan. Sudah menjadi cerita lama. Setiap kali Indonesia berjaya, sebagian besar media dan netizen Malaysia langsung mencari celah untuk meremehkan. Namun yang menghebohkan adalah komentar dari figur penting.
Datuk Hamidin Muhammad Amin, mantan petinggi Asosiasi Sepak Bola Malaysia, ikut angkat bicara. Dalam wawancara itu, ia berkata dengan nada menyindir, "Saya tidak heran Indonesia menang, tapi jelas ada keputusan yang menguntungkan mereka." Perkataan itu viral seketika. Seolah kemenangan Indonesia bukan hasil kerja keras, melainkan sekedar keberuntungan. Namun komentar yang paling mengejutkan datang dari sosok yang namanya tidak pernah jauh dari dunia sepak bola Malaysia, Tunku Mahkota Johor alias TMG. TMG ikut bicara viral. Dalam unggahan media sosialnya, TMG menulis, "Sepak bola bukan soal keberuntungan, tapi soal struktur, kerja keras, dan karakter. Indonesia menang karena mereka mau berubah, tapi mereka belum teruji dalam tekanan besar." Baris terakhir kalimat itu membelah warganet. Ada yang menganggap TMG sedang menyindir, ada pula yang melihatnya sebagai pengakuan atas kebangkitan Indonesia. Komentar mendua itu membuat media sosial Malaysia dan Indonesia mendidih. Beberapa warganet Malaysia menulis, "Tidak mungkin Indonesia menang tanpa bantuan. Kalau mereka menang di Piala Dunia, dunia sudah terbalik." Namun menariknya banyak warganet Malaysia yang justru mengakui kemajuan Indonesia. "Kita harusnya belajar dari mereka, bukan mencibir. Indonesia punya semangat, kita kapan?" Komentar itu banjir like dari netizen Indonesia yang memenuhi kolom dengan emoji merah putih. Peluang lolos, skenario remote. Kemenangan atas Honduras membuat Indonesia mengantongi 3 poin. Posisi ketiga di grup H, di bawah Brasil dan Zambia. Tapi harapan belum padam. Indonesia masih bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Syaratnya, tim peringkat 3 di grup lain harus kalah dengan selisih besar. Peluang memang tipis, namun tidak mustahil. Dalam sepak bola, keajaiban selalu punya ruang. Evandra berkata setelah laga, "Kami tahu peluang kecil, tapi kami tidak akan menyerah. Mungkin ini bukan soal angka, tapi soal perjuangan." Ucapan itu menyentuh hati jutaan pendukung Garuda. Sorotan dunia, Indonesia viral. Media internasional mulai menulis tentang Indonesia. ESPN menyoroti semangat Garuda Muda. Beberapa portal Eropa menyebut Indonesia sebagai The Rising Young Eagles of Asia. Seorang jurnalis Prancis berkata, "Saya belum pernah melihat dukungan luar biasa dari negara Asia Tenggara. Mereka datang bukan hanya menonton, tapi membawa cinta kepada tanah air." Stadion Al Rayyan malam itu berubah menjadi lautan merah putih. Malaysia terus cari celah. Di tengah pujian internasional, media tertentu Malaysia masih mencari kekurangan. Ada yang menulis, Indonesia akan pulang cepat. Netizen Indonesia membalas, "Lebih baik beruntung karena berjuang daripada sombong tanpa hasil." Pedas. Doa di tengah malam. Usai laga, para pemain Indonesia duduk bersama di tepi lapangan. Mereka menatap bendera merah putih, lalu menunduk berdoa. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Namun satu hal pasti, Indonesia sudah membuat dunia menoleh. Nova Arianto berkata, "Dunia tahu kita bukan figuran. Kita punya hati, kita punya semangat." Keesokan harinya, TMG kembali berbicara. Keesokan harinya, TMG kembali menjadi sorotan. Dalam wawancara, ia berkata, "Saya akui Indonesia berkembang pesat. Mereka punya struktur dan dukungan besar. Malaysia harus belajar dari mereka." Kata-kata itu jadi tamparan keras bagi Federasi Malaysia. Media Indonesia menyambutnya dengan antusias. Bagi Indonesia, ini semacam pengakuan bahwa Garuda Muda kini berada di jalur yang benar. Euforia di tanah air. Di Indonesia, kemenangan atas Honduras memicu gelombang semangat baru. Nama Evandra dan Fadli populer di sekolah-sekolah. Anak-anak bermimpi memakai seragam merah putih. Garuda Muda mengubah mimpi jutaan anak bangsa. Apapun yang terjadi selanjutnya, kemenangan atas Honduras telah menorehkan cerita indah. Kisah tentang pemuda yang tak menyerah, tentang bangsa yang mulai bangkit, tentang Garuda yang membentangkan sayap di panggung dunia. Indonesia telah menunjukkan semangat lebih besar dari statistik, hati lebih kuat dari prediksi. Dan bagi Malaysia, mungkin ini saatnya berhenti mencibir dan mulai belajar. Karena Garuda telah terbang, dan ia tidak akan turun dalam waktu dekat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.